Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan BMI Story dimanapun berada. Kesempatan kali ini saya akan membahas dan bercerita sedikit bagaimana sih caranya agar bisa kerja ke Jepang. Karena mungkin banyak dari teman-teman dan kawan-kawan semua yang masih belum pada tahu, terutama yang masih di Indonesia, pengen kerja ke Jepang, tapi gimana sih caranya? Takut tertipu atau gimana? Misalkan ada modal, pengen kerja ke Jepang, ada tawaran. Nah, terus dari situ pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya menjanjikan mulai dari proses yang cepat, tidak ribet. Apa emang seperti itu? Yuk kita saksikan videonya. Nah, baik teman-teman. Jadi gini, untuk program kerja ke Jepang sendiri itu ada beberapa program. Nah, diantaranya itu program IM swasta, IM Japan, maaf, itu program resmi dari Indonesia sama Jepan. Yang kedua itu program swasta, jadi ditangani oleh LPK-LPK yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu dari pabrik yang ada di Indonesia dikirim ke pabrik yang ada di Jepang, kayak semacam program P2P kalau misalkan ke Korea. Nah, berhubung saya sendiri berangkat ke Jepang ke sini pakai program jalur swasta. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara kerja di Jepang sini lewat program swasta. Nah, next, saya juga akan bahas tentang kerja ke Jepang pakai jalur IM Japan, program dari pabrik Indonesia dikirim magang ke pabrik yang ada di Jepang, terus visa Tuktegino. Next, saya akan bahas di video-video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa buat kawan-kawan semua tekan like dan subscribe. Nah, untuk syarat kerja ke Jepang sendiri, terutama program swasta, itu yang pertama, kalau misalkan kita, misalkan biasanya tanya, kalau tinggi badan kira-kira 150 apa bisa mas? Kalau untuk cowok. Nah, jawabannya adalah tinggi badan itu minimal 160. Kalau misalkan kurang sedikit, ya ada sih biasanya dari LPK-LPK yang ada di Indonesia itu kasih toleransi. Kalau misalkan sedikit, kalau misalkan kurangnya 20 cm ya mungkin nggak bisa. Nah, jadi kalau misalkan tingginya kurang 1 cm, kemungkinan bisa. Nah, terus untuk yang biasanya tanya, saya ada tindik, saya bertato, apakah bisa? Kalau IM itu terus terang tidak bisa karena emang di IM Japan itu ketat. Kalau misalkan swasta ada LPK yang mau menerima. Nah, ada LPK yang mau menerima. Garis miringnya tidak semua berarti kan ya. Karena apa? Karena di LPK yang tempat saya dulu berangkat ke sini menimba ilmu mau berangkat ke sini itu teman saya yang satu itu ada yang bertindik, ada juga yang bertato, tapi tatonya udah dihapus dan tindiknya udah mau bumpet. Nah, terus kalau misalkan tanya tentang ijazah, ijazah saya SMP, apakah bisa mau kerja ke Korea? Ke Jepang maksudnya. Kalau misalkan mau tanya tentang ijazah, ijazah saya SMP, apakah saya bisa mas kerja ke Jepang? Nah, jawabannya tidak bisa kawan-kawan, karena ke Jepang sendiri itu minimal adalah SMK. SMK sendiri bukan harus lulusan SMK, SMK sederajat, pakai C pun juga bisa. Jadi untuk adik-adik semua yang misalkan, atau teman-teman semua yang misalkan punya ijazah SMP tapi pingin ke Jepang, ikut aja pakai C pun juga bisa dibuat untuk proses magang kerja ke Jepang. Untuk mata minus, buta warna, apakah bisa mas kerja ke Jepang? Jawabannya adalah maaf tidak bisa, karena ke Jepang sendiri, kalau misalkan di Jepang itu memang rata-rata orang Jepang itu pakai kacamata semua, tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan kita yang dari Indonesia itu mau ke Jepang sini itu wajib harus normal, nggak boleh mata minus, nggak boleh pakai kacamata, nggak tahu alasannya apa, yang jelas kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk buta warna sendiri juga nggak bisa, tapi kalau misalkan buta warna apa namanya parsial itu bisa, karena teman saya sendiri itu buta warna parsial, artinya itu nggak keseluruhan, cuman beberapa warna dia nggak ngerti. Nah, itu bisa buat kesini. Jadi gitu, kalau misalkan untuk buta warna sama kacamata
Penjelasannya kayak gitu. Kalau untuk gigi berlubang, apakah nggak bisa mas kerja ke Jepang? Jawabannya adalah tergantung LPK. Karena gigi berlubang diikutkan ke persyaratan. Sebab apa? Karena di Jepang kalau musim dingin itu dinginnya bisa minus sampai 10 sampai 11. Nah, kalau pas waktu minus terus giginya kambuh, nah yang susah kan kita sendiri. Makanya kalau gigi berlubang ada dua alternatif. Yang pertama ditambal atau dicabut. Tapi kalau udah di Jepang, teman saya juga ada. Udah nyampe Jepang sini, dulunya nggak pernah sakit gigi, tapi udah di Jepang ya nggak tahu karena kenapa tiba-tiba sakit gigi, tapi ya nggak apa-apa kalau udah nyampe di Jepang. Nah, selanjutnya kalau misalkan usia saya 28 atau 30 tahun, apa saya bisa kerja ke Jepang? Nah, jawabannya tergantung LPK. Kalau misalkan swasta, ada LPK yang umur 32, 31 memberangkatkan, itu juga ada. Tapi dibanding kita yang kan rata-rata kalau misalkan mau magang ke Jepang itu persyaratannya antara umur 19 sampai 27. Nah, di samping itu 28, 29 yang ke atas atau apalagi 30 tetap aja bisa tergantung LPK, tapi daripada kita yang umurnya masih masuk sama persyaratan agak lama sedikit. Kalau misalkan kita 3 bulan atau 4 bulan, katakan paling lama 1 tahun kita udah bisa berangkat. Nah, yang mas-mas umurnya udah 30, 31, kemungkinan 1 tahun lebih, kemungkinan 9 bulan baru bisa berangkat. Nah, jawabannya seperti itu. Tidak punya riwayat penyakit dalam, teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya penyakit misalkan TBC, HIV, AIDS, nah udah pasti di-cut pas waktu medikal. Nah, jadi yang punya penyakit ya gimana ya harus disembuhin dulu. Kalau misalkan belum sembuh ya nanti buang-buang uang. Kalau misalkan mau ke sini udah uangnya buat ke sana kemari, buat mondar-mandir, tapi udah tahu kita punya riwayat penyakit belum sembuh, nah kita kan jadi buang-buang uang. Tapi kan sayang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk dokumen yang diperlukan agar bisa magang ke Jepang itu yang pertama ijazah. Nah, ijazahnya tadi karena lulusan minimal SMK sederajat, jadi ijazah mulai SD, SMP, SMK harus ada semua. Kalau misalkan ijazah saya SD dimakan rayap, SMP saya kebakar, nah ya mungkin nggak bisa karena emang harus ada ijazah mulai dari SD sampai SMK teman-teman. Jadi yang nggak ada ya harus dilengkapi dulu. Selain ijazah tadi, kita juga harus mempersiapkan KK. Nah, KK insya Allah semuanya udah ada. Terus akte kita sendiri. Akte, KTP atau paspor. Nah, paspor sama KTP itu dua-duanya harus ada. Terus sertifikat keterampilan kerja. Kalau misalkan kita udah pernah ngikuti keterampilan di mana misalkan. Nah, kalau ada itu lebih baik kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena kebanyakan yang sekarang magang ke Jepang, adik-adik yang udah berangkat ke sini akhir-akhir ini itu rata-rata lulus SMK. Terus untuk biaya kerja ke Jepang itu berapa sih, Mas? Saya takut kena tipu nih. Katakan ada yang bilang di Indonesia, ayo aku anterin daftar ke sana kerja ke Jepang, bayarnya 50 juta, 60 juta. Dijamin kamu pasti berangkat. Apa emang bener kayak gitu, Mas? Nah, jawabannya nggak ada. Kerja ke Jepang itu paling mahal. Kalau sampean resmi kayak saya misalkan LPK swasta, kalau resmi masuk ke LPK itu 22,5. Nah, tapi kan masih mondar-mandir. Masih kesana kesini. Taruhlah katakan misalkan habis sekitar plus paspor per semuanya 30 atau 35 juta. Tapi itu juga tergantung kebutuhan sampean-sampean sendiri. Kalau misalkan kawan-kawan semua mondar-mandir ke sana terus ketemu sama orang nggak jelas, kena omongan ini, omongan itu, akhirnya keluar uang lagi. Nah, ya bisa lebih dari itu. Yang jelas antara 30 sampai 35 itu kalau prosesnya sampean proses kawan-kawan semua itu benar dari awal sampai akhir. Untuk biaya sendiri seperti itu. Kalau untuk tesnya gimana, Mas? Agar bisa kerja ke Jepang?